Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat kan ya? Oke, Bu Idi berharap meskipun sudah siang, tapi kalian masih penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai pemahaman diri. Oke, pemahaman diri persisnya adalah mengenai siapa aku, atau kita akan belajar mengenal siapa diri kita masing-masing. Kalau kita atau Bu Widi tanya mengenai siapa aku, kira-kira kalian akan jawab apa ya? Mungkin ada yang jawab bingung, atau mungkin ada yang jawab aku adalah seorang perempuan yang sangat cantik, atau mungkin ada yang menjawab aku seorang laki-laki yang gagah, tinggi, besar gitu ya, ganteng gitu, atau mungkin aku adalah seorang yang jago basket, jago menyanyi, dan sebagainya. Mungkin dari kalian masing-masing pasti akan mempunyai jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan kalian. Baik, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Materi hari ini punya tujuan. Tujuannya adalah diharapkan nanti setelah kalian belajar mengenai materi mengenai siapa aku ini, kalian mampu mengenali diri dengan segala potensi yang kalian punya, sehingga kalian akan menjadi pribadi yang percaya diri dan mampu mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi perbaikan diri kalian ke depannya. Ya, harapan Budi nanti kalian harus bisa mengenal diri kalian, tidak bingung lagi kalau ditanyain siapa aku, begitu ya. Proses pengenalan diri. Jadi manusia itu terbentuk dari pengalamannya berhubungan dengan orang lain. Dari sejak mereka lahir sampai akhir hayatnya atau sampai meninggal. Nah, manusia itu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi dia membutuhkan orang lain, jadi dia selalu berhubungan dengan orang lain. Nah, dari hubungan inilah mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang luar biasa. Oke, pribadi itu dapat diibaratkan sebagai sebuah jendela dengan tirai yang menutupi dirinya. Jadi kayak pribadi kita itu seperti jendela ini, tapi ada tirainya yang menutupi diri kita. Pribadi itu seolah-olah sembunyi di balik tirai. Akan tetapi, jika kita singkap tirai ini, maka akan terlihat sebuah jendela dengan 4 bidang yang ada di dalamnya. Nah, bidang apa saja itu nanti kita akan pelajari bersama. Namanya adalah jendela Johari. Nah, jendela Johari ini ditemukan oleh Joseph Luff dan Harry Ingham. Teori jendela Johari ini berisi tentang keterbukaan diri pribadi dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi di sini ada 4 jendela. Nah, jendela pertama, aku tahu, kamu tidak tahu. Itu ruang terbuka namanya. Jendela kedua, aku tahu, kamu tidak tahu. Ini dinamakan ruang buta. Dan yang ketiga adalah ruang rahasia. Jadi kamu tahu, namun aku tahu, namun kamu tidak tahu. Dan yang keempat ruang gelap. Jadi di sini aku tidak tahu dan kamu juga tidak tahu. Nah, masing-masing dari 4 jendela ini akan kita pelajari berikutnya. Di sini tadi seperti tadi Budi sampaikan ada 4 daerah atau ada 4 jendela. Kita ulangi lagi ya, daerah pertama namanya ruang terbuka. Jadi aku tahu, kita tahu, namun orang lain tidak tahu atau kamu tidak tahu. Daerah yang kedua namanya ruang buta. Aku tidak tahu, kamu juga, namun kamu tahu, gitu ya. Aku tidak tahu mengenai diriku, namun orang lain tahu mengenai diriku. Nah, daerah ketiga namanya ruang rahasia. Jadi di sini aku tahu tentang aku, namun orang lain tidak tahu tentang aku. Ya, daerah yang keempat namanya ruang gelap. Jadi aku tahu dan kamu tidak tahu. Jadi sama-sama tidak tahu. Seperti itu. Oke, kita akan lihat satu. Mari kita singkap tirai yang menutupi pribadi kita ya. Siap ya. Nah, nanti harapannya kita bisa lebih terbuka dan dapat melihat siapa aku. Kita belajar daerah yang pertama dulu. Berkaitan dengan hal-hal dalam diri kita yang secara terbuka itu diketahui orang. Dan juga aku juga tahu gitu ya mengenai diriku.
Misalnya, tentang kemampuanku sebagai penyanyi. Jadi orang lain, aku tahu diriku adalah seorang penyanyi. Aku bisa menyanyi dengan baik. Dan orang lain itu juga mengenali aku sebagai seorang penyanyi. Mereka tahu bahwa aku bisa menyanyi dengan baik. Nah, artinya di sini aku telah membuka tirai ruang terbuka, di mana aku tahu dan orang lain juga tahu mengenai diriku, mengenai potensi yang aku punya. Ya, jadi tidak menyembunyikan apa-apa. Jadi semua terbuka, semua orang tahu tentang aku. Itu daerah pertama. Kita singkap tirai kita berikutnya, yaitu daerah kedua. Nah, daerah ini ada kalanya kita tidak melihat diri sendiri, tetapi orang lain dapat melihatnya. Berarti kamu tahu atau orang lain tahu, teman kita tahu, namun aku tidak tahu gitu ya. Nah, seperti ini kita berada di ruang buta. Bila tirai ruang buta tidak kita singkap, berarti kita menutup diri terhadap masukan dari orang lain. Ya, dan kita akan tetap dalam keadaan buta dan tidak mengenali hal-hal yang kita tidak tahu. Jadi mungkin kita tidak tahu, namun teman kita tahu, misalnya teman kita menganggap kita anak yang sombong misalnya. Ya kan? Tapi bagi kita, masa sih aku sombong? Enggak sih, perasaan aku nggak pernah sombong. Nah, kalau kita seperti itu terus, berarti tandanya kita menutup diri kita dari masukan orang lain. Jadi kita harus bisa menerima masukan dari teman, masukan dari orang yang ada di sekitar kita mengenai diri kita. Ya, jadi kita jangan tertutup di ruang buta ini terus. Oke, kita akan singkap tirai yang menutupi kita di tirai yang ketiga, jendela yang ketiga. Nah, dalam hidup kita itu selalu menyimpan rahasia pribadi. Ayo, siapa di antara kalian yang tidak punya rahasia? Saya yakin semua orang pasti punya rahasia yang kita pendam dan kita tidak ceritakan kepada siapapun. Ya, misalnya rahasia dengan sudah punya pacar nih di antara kalian, tapi orang tua kalian tidak tahu kalau kalian sudah punya pacar. Mungkin ada nggak ya di antara kalian yang seperti itu ya, yang kalian nggak bisa bagi ke siapapun, khususnya ke orang tua kalian. Nah, ini adalah kalian kalau seperti ini, kalian berada di ruang rahasia, di mana hanya kalian yang tahu, namun orang lain tidak tahu kalau kalian punya masalah atau punya sesuatu yang kalian tutupin gitu ya. Nah, tapi bila kita berdiam diri dan tidak mengungkapkan isi hati kita kepada orang lain, maka orang lain tidak akan tahu dan kita tidak mendapat masukan. Sehingga bisa jadi nantinya efek buruknya adalah kita dikucilkan orang. Nah, ini kalau kalian seperti ini berarti saat ini kalian berada di ruang rahasia. Jadi silahkan, sebenarnya nggak perlu kamu rahasiakan diri kalian. Kalian bisa bagi pada orang lain. Kita lihat, kita singkap tirai kita yang keempat atau daerah 4. Nah, daerah 4 itu merupakan ruang gelap, di mana aku tidak tahu, kamu juga tidak tahu. Jadi di ruang ini kita sama-sama sebenarnya tidak menyadari gitu ya, kita tidak tahu gitu ya. Ruang ini merupakan simpanan dari hal-hal yang tidak kita sadari dan tidak diketahui orang lain. Ya, tirai ini dapat kita singkap bila kita banyak berhubungan dengan orang lain dan kita membuka diri serta menerima masukan dari orang lain. Karena yang tidak aku ketahui mungkin saja diketahui oleh orang yang lain. Jadi hendaknya kita senantiasa berhubungan dengan hati nurani kita yang merupakan pelita dalam kegelapan. Jadi diharapkan di tirai ini, karena kita sama-sama tidak tahu, maka kita harus lebih banyak berhubungan dengan orang lain. Dan kita juga bisa membuka diri kita, bisa menerima masukan dari orang lain. Harapannya seperti itu. Kita bisa simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, dalam ruang buta itu kita perlu membuka diri untuk menerima masukan dari orang lain yang mana akan menjadi pertimbangan kita dalam menemukan siapa aku. Ya. Jadi kita harus membuka diri ya untuk menerima masukan. Misalnya ada teman kita yang berikan masukan kepada kita, ya kita harus terima gitu ya. Oke. Biar kalian semakin tahu untuk mengenali diri kalian yang sesungguhnya.
Sebaliknya, pada ruang rahasia, maka kita perlu membuka diri agar orang lain bisa memberi masukan. Ya kan? Jadi kalau misalnya di ruang rahasia tadi, diharapkan kalian juga bisa buka diri, jangan kalian pendam terus masalah kalian sendiri. Itu akan bikin kalian menjadi stres. Nah, akhirnya semua akan jadi ruang terbuka. Jadi kalau kalian bisa membuka diri, menerima masukan dari orang lain, kalian akan menjadi pribadi yang semakin mengenal diri kalian yang sesungguhnya. Nah, semuanya ini nantinya akan menjadi ruang yang terbuka. Kalian menjadi pribadi yang bisa membuka diri dengan baik. Nah, untuk menemukan diri kita, maka perlu banyak mendengar, membuka diri, berkomunikasi, dan berdiskusi dengan orang lain. Jadi 4 hal ini yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian untuk menjadi pribadi yang bisa mengenal dan menemukan diri kalian yang sesungguhnya. Kesimpulan yang kedua, semakin kita membuka diri dalam arti mau menerima asupan dari orang lain mengenai diri kita, maka kita tidak lagi perlu untuk berpura-pura. Jadi makin mantap kita menghadapi orang lain dalam situasi apapun. Intinya adalah yuk membuka diri, yuk jangan menjadi pribadi yang tertutup. Ya, dengan kita menjadi pribadi yang tertutup, akhirnya lama-lama kita seperti berpura-pura dengan diri kita sendiri. Oke, yang ketiga adalah ruang aku tahu, kau pun tahu menjadi sangat luas dan makin sempitlah ruang buta. Jadi kalau kita sama-sama tahu, gitu ya, sama-sama membuka diri, sama-sama terbuka dengan orang lain, maka ruang yang buta, ruang rahasia, dan ruang gelap ini akan menjadi ruang yang sempit. Jadi lebih enak kalau kalian jadi pribadi yang bisa membuka diri dan menerima masukan dari orang lain. Ini materi yang bisa Ibu bagi kepada kalian untuk pembelajaran hari ini. Saya berharap kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan nantinya kalian bisa semakin hari semakin mengenal, semakin mengerti atau memahami diri kalian masing-masing. Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas yang sudah Ibu buat di Google Classroom. Kalian kerjakan tugas itu dengan baik dan penuh semangat ya. Oke, terima kasih dan selamat siang.